part 2 ini request dari mahasiswa saya. Katanya setelah menonton part 1, dia bilang, "Pak, tolong mengenai penomoran." Karena memang betul penomoran dalam membuat dokumen yang banyak itu, dan apalagi penomorannya beda-beda, itu merepotkan jika tidak tahu tips dan triknya. Baik, saya akan isi part 2 dengan penomoran. Yang pertama yang ingin terus saya dorong adalah mahasiswa harus membaca pedoman penulisan. Ya. Di sini ada penomoran penulisan, di sini ada tentang pembaban, di sini ada semuanya. Jadi intinya adalah membaca pedoman penulisan. Sebagai contoh, tadi saya katakan penomoran berbeda-beda, ini tertulis. Penomoran halaman pada bagian pembuka, skripsi itu ada juga didefinisikan di sini di halaman lain. Ya, bagian pembuka itu misalnya bagian cover, bagian daftar isi, bagian kata pengantar, dan seterusnya sebelum pendahuluan. Kemudian bagian utama ya, bagian utama itu ya mulai dari substansi seperti pendahuluan. Nah, ini penomorannya beda-beda. Baik, kita akan mulai. Ini adalah lembar yang sudah saya isi dari yang kemarin kita latih, ya, bahwa di sini sudah ada judul bab, style judul bab, style judul subbab, ya, dan saya sudah menambah style lain seperti style sub-subbab dan style bagian pendahuluan. Silahkan saja. Oke, yang pertama saya mau katakan bahwa dokumen ini harus kita bagi dalam seksi-seksi, ya, section kalau di dalam Word. Jadi di bagian bawah ini kita klik kanan, kemudian kita cari section ini ya. Kalau misalnya posisi dokumen Anda ini belum tercentang seperti ini, ya, posisi tidak tercentang ini, maka di sini di pojok bawah kiri tidak ada tertulis section. Kemudian kita centang supaya kelihatan saja. Kita centang, maka terlihat section. Oke, apa itu section? Sesuai terjemahannya adalah bagian. Kenapa penting? Itu untuk membedakan nanti satu bagian tertentu dengan bagian yang lain. Ya, seperti kepanitiaan lah. Ada seksi konsumsi, ada seksi dokumentasi, dan lain sebagainya. Oke. Yang pertama, ini kan ada bab-bab. Nah, apakah setiap bab harus dimulai dengan halaman pertama? Jika tidak, maksudnya begini, ini bab 1 pendahuluan. Kemudian bab 2 tinjauan pustaka, di dalam pedoman penulisan apakah diatur bab itu dimulai halaman pertama seperti itu atau berlanjut seperti ini? Kan banyak halaman yang kosong nih, bagian halaman yang kosong dalam lembar ini. Apakah lanjut di sini atau mulai, ya? Kalau dimulai, maka saya menyarankan dimulai dalam halaman baru. Maksudnya saya menyarankan ini dipisahkan sectionnya, ya, dipisahkan sectionnya. Kemudian begitu juga dengan bab berikutnya. Misalnya bab 3 metodologi, dipisahkan juga sectionnya. Itu yang pertama. Silahkan dilihat di pedomannya. Nah, dalam hal ini saya anggap dipisah. Jadi setiap section, setiap bab dituliskan pada lembar baru. Yang kedua,
di sini memang sudah jelas berbeda. Ada bagian pembuka dengan jenis huruf untuk halaman yang berbeda dengan bagian utama, di mana jenis huruf untuk jenis penulisannya ya, tulisannya untuk penomoran halaman berbeda. Berarti antara bagian pendahuluan dengan bagian utama juga harus kita pisahkan sectionnya. Oke. Nah, kalau saya, walaupun ini pemisahannya antara bagian pendahuluan dengan bagian utama dengan bagian pendahuluan pembuka ini, tapi saya juga akan memisahkan di dalam setiap bagian ini seperti bab-bab tadi. Ya, baik. Bagaimana caranya? Begini. Saya mulai dari ini ya, bagian judul ini. Saya letakkan kursor di paling akhir. Klik saja di pojok kanan bawah ini, klik di mana kursornya berkedip, berarti itulah bagian akhir. Nah, di bagian akhir ini saya klik, biar saja di sini, kemudian layout. Jadi sebagai catatan, ini Microsoft Word-nya mungkin berbeda dengan Microsoft Word kalian semua, silahkan disesuaikan saja. Yang jelas saya taruh klik di ujung sini, berarti di mana kursor berkedip, di situ paling terakhirnya letak kursornya. Layout, kemudian break, kemudian next page ya. Artinya ada pemecahan, ada break ya. Break berhenti ya, pemecahan section. Break untuk halaman berikutnya, next page. Oke. Jadi ini langsung turun, saya kembalikan lagi nggak apa-apa. Yang jelas di sini sudah tertulis di bagian bawah, pojok bawah sudah tertulis section 2. Jadi ini section 1. Anda bisa lihat ini section 1. Ini section 2. Ketika disorot ke sini, ini section 2. Jadi dokumen ini yang ada 25 halaman ini baru terbagi menjadi 2 seksi. Seksi pertama ini halaman judul ini. Seksi keduanya adalah halaman persetujuan hingga ke bawah sampai 25 halaman. Oke. Nah, ini sudah satu seksi, ini satu seksi. Kemudian saya mau pisahkan lagi ini. Supaya nanti, kenapa perlu dipisah? Supaya tidak mempengaruhi pengaturan masing-masing seksinya. Oke, saya klik lagi paling ujung pojok kanan bawah, di mana berkedip itu paling terakhir, kemudian break, kemudian next page. Oke, turun langsung, saya kembalikan pakai delete, supaya naik lagi ini. Ini menjadi section 3, berarti sudah menjadi 3 seksi. Saya lakukan juga untuk ini. Oke, saya enter saja. Oke, saya enter, berarti ini bisa saya nanti diatur lagi ya sesuai dengan pedoman penulisan seperti apa spasi-spasinya ini. Oke, break, kemudian next page ya. Ini saya delete supaya ini naik paling atas. Section 4 sudah 4 seksi ya, jadi sampai terakhir. Kalau ada judul-judul ini pada bagian pembuka, saya tetap bagi section saja. Oke, jadi sudah sampai bagian utama ini sudah ada 13 section. Berarti bagian pendahuluan di atas ada 12 section. Bagian utama ini hanya ada 1 section. Nah, tadi setiap bab kita mau pisahkan sectionnya, kita klik lagi di ujung sini. Di ujung dari bagian pendahuluan, break, next page, saya delete supaya naik, tinjau pustaka, sudah menjadi section 14, berarti bagian utama dari skripsi ini sudah 2 section, yaitu section 13 dengan 14. Begitu juga dengan section 2 ketiga, saya klik di ujung sini, kemudian break, next page, saya delete supaya naik metodologinya. Ini sudah section 15. Oke.
Ya, berakhir di metodologi. Berarti ini anggaplah ini proposal penelitian. Nanti berikutnya juga begitu sampai ke daftar pustaka. Baik. Yang pertama, kita lihat penomoran di sini. Penomoran halaman pada bagian pembuka dimulai dari halaman judul, ya, sampai ke halaman lampiran. Penomoran halaman pada bagian ini menggunakan angka Romawi kecil, I1, I2, dan seterusnya. Tetapi tidak semua nomor dimunculkan, ya. Nomor halaman bagian pembuka akan muncul pada halaman kata pengantar, namun perhitungan nomor halaman tetap dimulai dari halaman judul. Jadi, dia mulai dari halaman judul tapi tidak muncul. Itu sebabnya kadang di kata pengantar itu tahu-tahu sudah halaman keempat Romawi misalnya. Oke, kita lihat halaman judul itu adalah halaman yang ada tulisan ini sebagai salah satu, gitu ya, halaman judul. Kalau halaman cover di atas ini lagi, belum dibuat, silahkan saja dibuat di atas ini lagi, yang tidak ada sebagai salah satu. Ini halaman judul setelah halaman cover. Oke. Berarti dia mulai ini 1 Romawi kecil, 2 Romawi kecil, 3 Romawi kecil, 4 Romawi kecil, 5 Romawi kecil. Ya. Munculnya nomor halaman bagian pembuka muncul pada halaman kata pengantar, namun perhitungan halaman tetap dimulai dari halaman judul. Nomor halaman bagian pembuka diletakkan di tengah bawah. Jadi kita ingat Romawi kecil muncul di kata pengantar, perhitungan mulai dari dari halaman judul. Ini tadi 5 ya. Oke, sekarang insert, kita klik di sini di kata pengantar ini, di halaman ini bebas pokoknya di sini. Kemudian insert page number. Posisi tadi di tengah katanya. Oke, di tengah bawah kita pilih ini, tengah bawah. Oke, ini dia. Saya klik di paling bawah ini, kemudian saya backspace supaya turun. Oke. Ini kita lihat jenis hurufnya ya, jenis hurufnya kita buat Times New Roman. Oke, halaman kita buat 12. Kalau ada pengaturan khusus di dalam ini, misalnya ditulis dengan huruf sekian, silahkan diikuti. Ya, saya buat ini dulu karena tidak ada diatur. Baik, sudah di tengah. Nah, kemudian masih di insert tadi, sebenarnya di page number tadi itu bisa diatur lagi, tapi tadi langsung ya, karena setelah kita pilih yang ini langsung otomatis jadi. Kemudian sekarang kita format page number, udah format, kemudian pilih tadi Romawi kecil ini. Oke, iya, jadi nomor 5 di sini. Ya, beda. Karena apa? Karena sudah beda section, ya. Karena sudah beda section. Jadi ini halaman 5, ini halaman 4. Beda section, beda pengaturan. Jadi yang diatur untuk ini tadi adalah untuk section ini. Baik. Nah, bagaimana supaya kalau footer, ini namanya footer ya. Footer itu sekali buat semua akan connect, akan jadi semua. Nah, jadi itu gunanya section tadi. Bagaimana supaya yang mana tadi kata pengantar ya? Bagaimana supaya yang ini kan tadi katanya tidak boleh dimunculkan, ini tidak dimunculkan, ya, tapi dihitung. Oke, bagaimana caranya? Di posisi footernya kata pengantar. Di posisi footernya kata pengantar ya, ingat di posisi footernya kata pengantar kita pada posisi ini header. Kalau misalnya tadi sudah sempat klik di sini ya, kita kembali klik yang ini header dan footer, walaupun agak gelap, klik saja di atas ini.
KI ya, di tulisan ini klik, di tulisan header dan footer ini klik, supaya kembali ke posisi desain ya. Jadi kalau misalnya ini tadi, ini kita ke sini desain ya. Nah, di sini ada, di desain ini ada tertulis link to previous ya, artinya terhubung dengan sebelumnya ya, terhubung dengan sebelumnya. Jadi kita putus, kalau ada hitam begini dia sedang aktif, kita nonaktifkan ya, sudah dinonaktifkan, sehingga berarti sudah putus hubungan dengan section sebelumnya. Lalu di section sebelumnya saya hapus. Nah, hapus saja. Ini tidak terhapus. Tidak terhapus ya. Ini terhapus. Saya coba kasih contoh. Kalau yang ini ya. Oke. Ini masih, coba saya kembali ke sini, klik 2 kali untuk mengaktifkan footer. Saya klik di sini tadi mengaktifkan. Nah, ini kembali ke masih aktif ya, masih aktif ini. Kalau saya hapus ini, hapus ya, maka semua terhapus. Nah, maka semua terhapus. Tadi juga waktu bikinnya, walaupun bikinnya di kata pengantar, semua jadi karena link to previous, semuanya saling terhubung. Walaupun sudah dibagi-bagi sectionnya, tapi masih terhubung. Nah, sekarang saya nonaktifkan link to previous-nya. Tek. Ada bunyi teknya. Nah, karena sudah, jadi kita posisi di sini ya, di nomor 5, di halaman 5 kata pengantar. Karena kita mau putus link ke halaman 4 dan seterusnya ke atas. Karena previous ini ke atas, ke bawah enggak ya. Ke bawah enggak gitu. Karena yang diputus hubungan itu adalah ke previous. Nah, ini saya ke 4. Oke, habis. Ini juga habis. Kenapa yang di atas juga habis? Karena section 4 ini dia masih aktif link to previous-nya. Jadi dia juga terhubung ke atas, ke previous sebelumnya. Apa sebelumnya? Section 3, section 4. Jadi ketika dihapus section 4, karena dia masih link ini aktif, maka semuanya terputus. Maksudnya terhapus. Oke, aman. Memang itu yang kita inginkan. Nah, bagaimana dengan ke sininya, ke setelah itu masih, karena masih terhubung dari halaman 6. Kalau kita klik di halaman 6 masih link to previous, artinya apa? Link masih terhubung dengan yang halaman kelima. Oke. Nah, tetapi kenapa ini hurufnya berbeda? Karena masing-masing section berbeda. Ini tinggal diatur lagi di page number ini, format page number, kemudian kita pilih ini, kemudian continue aja kan. Kalau bikin start nanti mulai lagi dari nomor tertentu. Oke, jadi 6 ya kan. Ini juga kita klik di sini page number, format page number, kemudian pilih Romawi. Oke, 7. Daftar tabel juga begitu. Kita format page number I. Oke. 8 juga tadi, sudah 8 tadi ya, ini 9. Kita lakukan sampai seluruhnya. Oke, tinggal mengatur jenisnya saja. Kalau hurufnya tadi sudah, karena sekaligus kita atur di awal. Jadi sebelum itu harus kita atur dulu hurufnya, yaitu Times New Roman. Oke, halaman 10, kemudian klik di sini lagi, halaman 11, Romawi kecil. Oke, 12. Nah, kalau Anda ingin misalnya mengelompokkan tadi section itu mulai dari kata pengantar sampai ke summary ini, satu section saja boleh, nggak apa-apa ya. Tapi kalau saya bikin begini, karena nanti setiap misalnya judul summary ini dia mungkin punya halaman baru, misalnya seperti daftar isi misalnya. Daftar isi, kita belum tahu daftar isinya banyak apa enggak. Kita mau kan daftar lampiran itu, misalnya daftar isi. Mana daftar isi?
Belum adakah daftar isi? Ada di atas ini. Nah, kalau soal urutan ini silahkan sesuai pedoman juga yang ini. Kita ikuti aja dulu ini. Daftar isi, misalnya kita tidak tahu daftar isi ini nanti akan berapa halaman. Apakah 1,5 halaman? Nah, kalau 1,5 halaman dia, karena sudah kita bagi section, kata pengantar otomatis nanti di halaman pertama lagi di lembar berikutnya. Begitu mengapa saya membuat per section setiap yang namanya keinginan kita membuat di judulnya di halaman baru. Baik, itu sudah sampai. Oke, sudah sampai ini. Kemudian ini halaman 13 karena lanjut. Padahal ini adalah halaman 1. Sesuai dengan di pedoman ini ya, bagian utama itu dimulai dengan dilakukan dengan penulisan huruf angka Arab ya. Angka Arab. Pada halaman yang terdapat judul bab, nomor halamannya tidak ditulis namun dihitung. Oke, nanti kita lihat ya. Jadi ini harusnya mulai dari halaman 1. Nah, oleh karena itu, supaya tidak bersambung dengan ini 12 bagian pendahuluan ini, maka seperti tadi saya harus putus hubungan antara latar belakang atau pendahuluan section 13 ini dengan section 14. Ya, posisinya harus footernya terbuka, jangan posisi begini. Ini tidak terbuka ini. Jadi kita klik 2 kali. Oke, posisi di sini kursornya berkedip, link to previous dimatikan. Oke, sudah mati antara ini dengan section 12. Pada posisi seperti ini masih saya ke page number, format page number ya. Hurufnya sudah benar ya, angka Arab ini. Kemudian saya buat start 1 ya. Oke. Jadi sudah mulai dari halaman 1 ini berhenti sampai di 12. Nah, tadi ada perintah atau instruksinya pada halaman yang ada tulisan yang ada terdapat judul bab, nomor halamannya tidak ditulis namun dihitung. Oke. Ini yang ada judul bab ini tidak ditulis tetapi dihitung. Berarti ini tetap nomor 2. Bagaimana caranya? Itu dengan cara different first page. Kita klik di sini. Oke, hilang halaman pertama. Hilang halaman pertama, tapi halaman kedua tetap ada. Oke, asik kan? Kemudian halaman ketiga, akhir dari bagian pendahuluan. Sekarang, judul bab, halaman ketiga, halaman keempat tentunya. Halaman keempat, tapi halaman keempat tidak boleh muncul. Ya, tidak boleh muncul. Ini kan section nih, section 14. Tadi section 13, yang ini section 13, halaman pertama different page-nya kita centang. Itu hanya berlaku untuk section 13. Sekarang kita lakukan hal yang sama untuk section 14. Kita di footernya section 14 ya, di footernya tinjauan pustaka. Kita klik lagi different first page. Oke, hilang. Tetapi tetap menjadi halaman 4 dan ini halaman kelima. Lalu kemudian kita pergi ke bagian metodologi ini bab 3 atau kita bicaranya section. Kita pergi lagi ke section 15, kita klik di footernya. Ini di mana kursor berkedip, kemudian kita different first page lagi di section ini. Oke, hilang. Tetapi di sini tetap halaman 10. Ya. Jadi pengaturan penomoran itu ada kaitannya dengan pembuatan section. Ya, demikian penomoran halaman untuk mempermudah penulisan skripsi. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, silahkan di subscribe, di like, komentar, dibagikan juga kepada yang membutuhkannya. Terima kasih.